Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aziz Abdurrahman. Di video kali ini, saya akan mendeteksi berita hoax menggunakan algoritma naive Bayes dan random forest. Yang pertama ada pendahuluan. Di era digital saat ini, perkembangan internet dan media sosial telah mempermudah masyarakat dalam memperoleh serta menyebarkan informasi. Namun kemudian tersebut akan menyebabkan peningkatan penyebaran berita hoax, yaitu informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Berita hoax dapat memberikan dampak negatif seperti menimbulkan kepanikan, mempengaruhi opini publik, bahkan memicu konflik di masyarakat. Seiring perkembangan teknologi, diperlukan suatu metode yang mampu membantu proses identifikasi berita hoax secara otomatis. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam data mining, khususnya teknik klasifikasi, yaitu proses pengelompokan suatu data ke dalam kategori tertentu berdasarkan pola yang dipelajari dan dari data sebelumnya. Pada proyek ini dilakukan klasifikasi berita menggunakan algoritma machine learning, yaitu naive Bayes dan random forest. Kedua algoritma tersebut akan dibandingkan untuk mengetahui algoritma mana yang memiliki performa terbaik dalam membedakan berita fake and real. Yang kedua ada import library. Bagian ini mengekspor semua library Python yang digunakan untuk proyek ini. Setiap library memiliki fungsi spesifikasi yang mendukung analis data dan pembangunan model machine learning, seperti yang di sini diperlihatkan. Dan ini untuk source code-nya. Yang ketiga ada load dataset. Pada bagian ini kita akan memuat dataset utama, yaitu fake CSV yang berisi data palsu dan true CSV yang berisi data asli. Kita akan memulai dengan memeriksa beberapa file yang di direktori kerjakan, kemudian membaca masing-masing file di dalam data frame pandas dan menampilkan beberapa baris pertama yang melihat struktur dari data awal. Ini untuk source code-nya, dan di bawahnya ada hasilnya seperti ini. Lanjut ke nomor 4, mengeksplorasi dataset, eksplorasi data analis. Tahap ini melibatkan pemeranan awal terhadap data untuk memahami kategorinya, mengidentifikasi masalah seperti nilai hilang atau duplikasi, dan memvisualisasikan distribusi label. Hal ini penting untuk memastikan kualitas data sebelum memproses lebih lanjut. Ini untuk source code-nya, dan ini adalah hasilnya seperti ini. Ini ada tabel untuk melihat jumlah berita yang fake dan real. Terus yang kelima ada data preparation. Pada tahap persiapan data ini kita akan membuat kolom baru yang akan menjadi input model machine learning. Kolom ini konten akan menggabungkan detail dan teks dari berita dari kedua bagian tersebut dalam menentukan berita. Setelah itu kita akan melihat beberapa contoh hasil penggabungan. Ini untuk contohnya dan source code-nya. Untuk yang keenam ada text processor sederhana. Text processor adalah langkah penting untuk membersihkan dan mensterilkan data teks sehingga lebih mudah diproses oleh algoritma machine learning. Pada bagian ini kita akan melakukan beberapa operasi dasar. Yang pertama ada mengubah huruf menjadi lowercase. Yang kedua ada menghapus tanda baca. Yang ketiga ada menghapus angka. Dan yang terakhir ada menghapus spasi berlebih. Dan ini untuk cara source code-nya dan hasilnya. Yang kedua ada extraction. Future extraction adalah proses mengubah data terstruktur yang sudah bersih menjadi representasi numerik yang dapat dipahami dalam proses oleh algoritma machine learning. Kita menggunakan TF-ID factory untuk terus query invasi dokumen.
Dengan menggabungkan TF dan IDF, memberikan bobot tinggi pada kata-kata yang sering muncul dalam sebuah dokumen tertentu tetapi jarang muncul di seluruh kompres. Hal ini menunjukkan TF dan IDF sangat efektif dan mendeteksi kata kunci yang relevan untuk setiap dokumen yang sangat berguna dalam klasifikasi teks seperti deteksi berita hoax. Dan ini untuk source code-nya. Terus yang kedelapan ada spirit data, pengembangan data pelatihan dan pengujian. Pada tahap ini dataset akan dibagi menjadi dua bagian utama, training set dan testing set. Sangat krusial dalam evaluasi model. Training set digunakan untuk melatih model, yaitu agar model dapat mempelajari pola dari data dan training. Dan testing set digunakan untuk mengevaluasi kinerja model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini untuk source code-nya. Terus yang kesembilan ada algoritma Naive Bayes. Multinormal Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi probabil yang didasarkan pada teorema Bayes dengan asumsi naive bahkan fitur integrasi yang sama satu sama lain. Algoritma ini sangat cocok untuk tugas klasifikasi teks, di mana fitur-fitur misalnya frekuensi kata mengimplementasikan hitungan. Dan ini untuk langkah-langkahnya, yang dimana ada yang pertama training model, yang kedua prediksi, yang ketiga aplikasi, dan keempat classification report, yang kelima ada conversion metric. Dan ini untuk source code-nya, dan di bawah ada hasilnya dan berserta labelnya. Yang berikutnya ada algoritma random forest. Random forest adalah algoritma extension learning yang membangun banyak pohon kebutuhan selama proses pelatihan untuk membuat prediksi. Algoritma ini menggabungkan hasil dari setiap pohon, misalnya dengan voting untuk klasifikasi. Random forest dikenal karena akurasinya sangat tinggi, kemampuannya untuk menangani overthinking yang relatif baik, dan kemampuannya untuk menangani data yang kompleks dan banyak fitur. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama training model, sama kayak tadi. Dan ini untuk source code-nya dan hasilnya. Yang 11 ada perbandingan hasil. Setelah melatih dan mengevaluasi kedua model secara terpisah, langkah selanjutnya adalah membandingkan matriks kinerja utama, akurasi, presisi, recall, F1 score. Untuk kedua algoritma perbandingan ini akan disajikan dalam bentuk tabel, memudahkan kita untuk menentukan model mana yang memiliki performa terbaik dalam mendeteksi berita hoax. Dan ini seperti ini untuk hasilnya. Yang ke-12 ada visualisasi perbandingan akurasi. Untuk lebih memperjelas perbandingan kinerja antara dua algoritma, kita akan memvisualisasikan nilai akurasi dan dari Naive Bayes dan random forest dalam bentuk grafik batang. Visualisasi ini akan memudahkan kita untuk melihat perbandingan akurasi secara jelas dan membantu dalam pengambilan keputusan mengenai model mana yang lebih unggul. Sini untuk tabelnya. Dan berikutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap algoritma multi-motion Naive Bayes dan random forest untuk deteksi berita hoax, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Algoritma Naive Bayes menunjukkan akurasi sebesar 4F. Meskipun memiliki performa yang cukup baik, akurasinya masih lebih rendah dibandingkan random forest. Metrik presisi, recall, dan F1 score juga menunjukkan hasil yang sering tetapi tidak setinggi random forest. Dan yang algoritma random forest mencapai akurasi yang lebih tinggi, yaitu sebesar F1. Algoritma ini secara konsisten menunjukkan performa yang sangat baik di semua metrik evaluasi, presisi, recall, F1 score yang mengidentifikasikan kemampuannya yang unggul dalam mengklasifikasi berita hoax dan non hoax. Dalam kasus mendeteksi berita hoax
Pada dataset ini, algoritma random forest memiliki perwira yang baik dibandingkan multinominal Naive Bayes. Ini terbukti dalam nilai akurasi presisi Evan Forest yang secara signifikan lebih tinggi. Oleh karena itu, random forest lebih rekomendasi untuk membangun sistem deteksi berita hoax yang efektif berdasarkan data ini. Mungkin cukup segitu saja penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata atau penjelasannya kurang dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.